Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yulianti. Saya mahasiswa Stikes Widya Nusantara Palu, kelas 3A Keperawatan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang 12 syaraf kranial yang ada di kepala dan yang memiliki berbagai macam fungsi yang spesifik dan berbeda-beda. Baiklah, yang pertama, saraf olfaktori. Saraf olfaktori ini adalah saraf yang berperan atau berfungsi dalam penciuman. Nah, saraf ini mengirimkan informasi dari hidung ke otak mengenai bau-bau yang ada di sekitar kita. Misalnya, jika Anda tidak sengaja mencium bau mie instan atau bau parfum, itu tandanya saraf olfaktori Anda sedang bekerja. Yang kedua, saraf optik. Saraf ini berperan dalam fungsi sensori, karena saraf inilah yang membantu dalam proses penglihatan kita. Ketika kita menerima cahaya dari luar, bersama dengan bagian mata lainnya, saraf ini akan mengirimkan informasi ke otak untuk diolah sehingga kita dapat mengenali objek yang sedang kita lihat. Baiklah, yang ketiga yaitu saraf okulomotor. Saraf okulomotor ini memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol otot mata dan mengatur respons pupil di mata. Nah, dia ini mengatur 4 otot dari total 6 otot yang ada di sekitar mata Anda. Otot-otot ini akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap suatu objek, dan juga saraf ini mengontrol respon pupil terhadap cahaya yang diterima mata. Baiklah, yang keempat, saraf troklear. Saraf ini berfungsi untuk mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau pada saat Anda melotot dan kembali ke semula. Yang kelima, saraf trigeminal. Saraf trigeminal ini merupakan saraf yang terbesar dan memiliki kedua fungsi, baik sensorik maupun motorik. Saraf trigeminal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, saraf optalmikus, yang berfungsi mengirimkan informasi dari wajah bagian atas, seperti dahi, kulit kepala, dan kelopak mata. Dan yang kedua yaitu saraf maksilaris, yaitu saraf yang mengirimkan informasi dari bagian wajah tengah, contohnya seperti pipi, rongga hidung, dan rahang atas. Yang ketiga, saraf mandibular, yaitu saraf yang mengirimkan informasi sensorik maupun motorik dari bagian wajah bagian bawah seperti telinga, rahang bawah, dan dagu. Dan juga saraf ini memiliki fungsi untuk menggerakkan otot telinga dan rahang bawah. Yang keenam, saraf abdusen. Saraf abdusen ini berfungsi untuk mengontrol pergerakan otot rectus lateral, yaitu otot yang berfungsi pada proses penglihatan. Otot ini adalah salah satu otot yang berperan pada saat mata sedang melotot dan melirik. Yang ketujuh, saraf facialis. Saraf facialis ini seperti saraf trigeminal. Dia memiliki dua fungsi, baik sensorik maupun motorik. Saraf ini memiliki 4 percabangan yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, fungsi yang pertama dapat menggerakkan otot-otot sehingga kita dapat memunculkan ekspresi wajah. Dan yang kedua, pergerakan dari lakrimal, submaksilar, dan mandibular. Yang ketiga, dapat merasakan sensasi di telinga luar. Yang keempat, dapat merasakan makanan. 8. Saraf vestibulokoklear. Saraf ini yang berperan dalam pendengaran dan membantu dalam keseimbangan manusia. Saraf ini memiliki 2 komponen, yaitu yang pertama, saraf vestibular. Saraf ini membantu tubuh merasakan adanya perubahan posisi akibat gaya gravitasi, dan tubuh menggunakan informasi ini untuk tetap mempertahankan posisi seimbang. Dan yang kedua, saraf koklearis. Dia ini berfungsi dalam proses pendengaran dan membantu telinga untuk mendeskripsikan getaran suara yang diterima. 9. Saraf glossofaringeal. Saraf ini memiliki fungsi sensorik maupun motorik. Pada saat berperan dalam fungsi sensorik, dia menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Dia juga berfungsi untuk merasakan sensasi pada lidah bagian belakang. Yang kedua, pada saat dia berperan menjadi fungsi motorik, dia dapat menggerakkan otot yang memungkinkan tenggorokan untuk melebar dan memendek. Yang ke-10, saraf vagus.
Saraf vagus ini memiliki fungsi sensorik, motorik, hingga parasimpatik. Pada bagian sensorik, dia dapat menerima sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, bahkan organ dalam perut. Selanjutnya pada bagian motorik, dia dapat memungkinkan pergerakan di tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Pada parasimpatik, dia mengatur detak jantung dan mensarafi otot-otot halus pada sistem pernafasan, paru-paru, dan sistem pencernaan. Yang ke-11, saraf aksesorius. Saraf aksesorius ini yang berperan dalam mengontrol motorik atau pergerakan otot leher, sehingga kita dapat menggerakkan leher kita kemanapun yang kita inginkan. Yang terakhir, saraf hipoglossus. Saraf ini berperan dalam fungsi motorik, karena saraf inilah yang dapat membantu pergerakan otot lidah. Baiklah, itulah penjelasan 12 saraf kranial dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.